1.168 siswa di SMA Negeri 12 Padang yang sebelumnya terdampak banjir bandang susulan hari ini mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah mereka. Walau dengan keterbatasan banyaknya peralatan sekolah yang rusak, para siswa tetap bersemangat. Yang sudah teruji menghadapi berbagai macam. Walau sisa lumpur masih tergenang di sekolah mereka, namun ribuan siswa dan guru di sekolah ini masih tetap semangat mengikuti upacara bendera. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat hadir dan bertindak sebagai pembina upacara. Sebelumnya, sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang terdampak bencana banjir bandang sejak 25 November lalu dan kembali diterjang banjir susulan pada Jumat kemarin. Ribuan siswa dan guru sebelumnya melakukan gotong royong membersihkan sekolah mereka dari genangan material lumpur. Sementara itu, jalan menuju SMA Negeri 2 Meredu di Desa Menasah B, Kecamatan Merah 2 masih dipenuhi lumpur tebal dan licin. Kondisi ini membuat sebagian guru tidak berani melintasi akses menuju sekolah karena rawan terpeleset dan membahayakan keselamatan. Tak hanya akses jalan, kondisi sekolah pun sangat memprihatinkan. Seluruh bangunan sekolah tertimbun lumpur tebal akibat banjir bandang. Meja, kursi, dan perlengkapan belajar mengajar tak lagi bisa digunakan. Proses belajar terpaksa dipindahkan ke tenda darurat yang didirikan di depan sekolah. Tenda-tenda ini berdiri di atas lumpur yang belum sepenuhnya dibersihkan. Kehadiran siswa di hari pertama sekolah pun hanya sekitar 50%. Para siswa mengaku kehilangan seragam, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya yang rusak atau hanyut saat bencana. Jadi bapak-bapak Dewan Guru bisa di sebelah ini ya. Ya, lalu seperti apa suasana hari pertama sekolah pasca bencana di Kota Padang dan Kabupaten PD Jaya Aceh? Sudah ada rekan kami jurnalis iNews, ada Budi Sunandar di Padang, Sumatera Barat, dan juga ada Jamal Pangwa di Kabupaten PD Jaya Aceh. Kita ke Kota Padang terlebih dahulu, ada Budi di sana. Selamat siang Budi, bagaimana situasi hari pertama sekolah dan apa saja kendala saat proses belajar mengajar di sana? Ya, selamat siang Safa, selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di SMA Negeri 12 Gurun Laweh yang berlokasi di Kecamatan Menggalo, Kota Padang. Di sekolah ini terdapat 32 kelas, sementara 2 kelas harus dipindahkan ke tenda karena lantai kelas mereka amblas. Sebelum memulai aktivitas, sebanyak 1.168 siswa mengikuti upacara bendera di halaman sekolah mereka. Begitu Safa. Baik, ada berapa persen siswa yang hadir ke sekolah saat ini dan berapa lama waktu belajar di hari pertama sekolah ini? Ya, untuk kehadiran siswa yang hadir pada hari ini, dari keterangan kepala sekolah ada 95% siswa yang hadir. Sementara 5% lagi siswa yang terdampak banjir bandang susulan kemarin pada hari Jumat tidak datang ke sekolah. Siapa? Ya, ada berapa sekolah yang kondisinya masih rusak parah dan sampai kapan ini kira-kira proses perbaikan akan rampung dilakukan sehingga siswa bisa belajar kembali dengan nyaman? Ya, untuk di SMA 12 ini ada 2 kelas yang mengalami kerusakan karena lantainya ambruk dan amblas. Diperkirakan akan situasi seperti ini akan berlangsung hingga Maret ke depan. Untuk kendala sendiri, siswa yang belajar di dalam tenda ini mereka tidak dilengkapi dengan pendingin atau kipas angin. Banyakkan siswa konsentrasinya terganggu karena panas. Baik, banyak siswa yang peralatan sekolahnya rusak akibat diterjang bencana seperti alat tulis, kemudian seragam dan juga sepatu yang biasa mereka gunakan ke sekolah. Apakah ada bantuan yang terus disalurkan kepada siswa-siswi di sana agar bisa kembali kembali belajar dengan normal? Ya, di sekolah ini terdapat 2 labor komputer yang rusak dan tidak bisa digunakan.
sementara 158 siswa yang terdampak banjir bandang susulan dan banjir bandang pertama sejak tanggal 25 November kemarin juga masih terdampak karena seragam mereka tidak bisa digunakan atau alat tulis, alat belajar mereka juga tidak bisa digunakan. Untuk hari ini Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah berlaku sebagai pembina upacara di sekolah ini, menyalurkan bantuan sejumlah kepada siswa yang Baik, terima kasih Budi Sunandar dari Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan bergeser ke rekan Jamal Pangwa di PD Jaya, Aceh. Selamat siang Jamal, apakah sudah semua siswa kembali hadir ke sekolah hari ini? Selamat siang kembali Safa dan pemirsa dimanapun. Untuk saat ini saya berada di SMA 2 Merdu, di mana saat ini aktivitas sekolah masih berjalan sekitar 50% siswanya yang hadir. Bahkan kondisinya pun sangat memprihatinkan, di mana sekolah ini masih tertimbun lumpur yang sangat tinggi, kira-kira sekitar 2 atau 3 meter, Safa. Baik, ada berapa sekolah yang hingga kini masih rusak parah dan ada berapa sekolah yang akhirnya terpaksa sekolah menggunakan tenda karena keterbatasan fasilitas? Baik, rata-rata sekolah yang terdampak sekitar puluhan itu masih kondisinya masih berlumpur, dan ada sekolah satu yaitu SDIT itu dipindahkan ke Jalan Nasional Medan Banda Aceh. Mereka menggunakan tenda, dan bahkan juga di SMA Negeri 2 ini mereka juga menggunakan tenda. Murid-muridnya hanya belajar sekitar dari jam 8 sampai jam setengah 12, di mana mereka hanya beraktivitas, hanya berdoa bersama dan saling menyapa kepada kawan-kawannya yang hadir, dan juga kepada guru. Kepala sekolah mengatakan bahwa saat ini siswa yang hadir hanya sekitar 50%, dan dia berharap supaya sekolah ini segera dipindahkan lumpur-lumpur yang menimbun sekolah-sekolah mereka ini. Karena satupun lokal tidak bisa difungsikan lagi, dan juga dengan mobil-mobilernya ataupun peralatan-peralatan sekolah. Baik, Jamal, lalu bagaimana dengan proses pembersihan maupun perbaikan sekolah yang rusak hingga saat ini? Untuk saat ini belum ada tanda-tandanya, kecuali ada sekolah-sekolah yang memang masih bisa dibersihkan. Mereka lakukan membersihkan dari relawan, TNI, Polri, bergotong royong untuk membersihkan sekolah-sekolah yang memang bisa masih dibersihkan. Nah, kalau untuk SMA Negeri 2 ini sepertinya agak sulit untuk dibersihkan karena lumpurnya terlalu tinggi, mencapai 2 atau 3 meter, Safa. Dan tidak ada aktivitas pun untuk dilakukan pembersihan saat ini di SMA Negeri 2 ini. Baik, Jamal, ini bisakah diperlihatkan kepada pemirsa mengenai situasi terkini di belakang Anda? Apakah ini merupakan salah satu sekolah yang rusak? Lalu apakah masih ada aktivitas belajar mengajar yang berlangsung di halaman sekolah menggunakan tenda darurat? Baik, Safa, ini sekolahnya, muridnya sudah pada kembali karena kondisinya cuacanya pun panas di sini, sehingga mereka tidak mampu tahan di bawah tenda, Safa. Lalu bagaimana dengan fasilitas penunjang belajar mengajar seperti buku-buku, seragam, dan lain sebagainya yang biasanya digunakan oleh siswa? Mereka saat ini hadir ke sekolah hanya menggunakan pakaian seadanya, dan juga tidak membawa tas dan buku atau apapun, karena memang semua siswa yang bersekolah di sini mereka merupakan murid-murid yang berdampak daripada bencana dahsyat kemarin itu. Seperti yang kita lihat ini, Safa, sekolahnya hancur, lumpurnya masih tinggi. Sebagian orang masih duduk ini memperbaiki jaringan arus listrik yang untuk digunakan untuk belajar besok hari. Baik, Jamal, bisa sambil perlihatkan kembali ke dalam tenda darurat yang digunakan untuk belajar. Ini apakah seperti papan tulis, kemudian fasilitas lainnya ini sudah tersedia di sana? Beginilah kondisinya, Safa. Tidak ada, cuma hanya meja-meja box yang dibawa beberapa unit. Kondisinya siswanya hanya duduk di lantai, dan mereka berdoa di sini tadi. Beginilah, tidak ada mobiler apapun di sini. Kondisinya kosong.
Baik, sampai saat ini apakah masih ada bantuan yang terus disalurkan ke sekolah-sekolah dan juga guru maupun siswa di sana agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal dan mereka juga bisa kembali memiliki alat tulis, seragam, papan tulis dan lain sebagainya? Baik, Safa, untuk saat ini pemerintah sedang melakukan berupaya untuk mendirikan tenda-tenda lain agar aktivitas sekolah bisa lancar. Begitu juga rencana pemerintah akan membantu alat-alat pendidikan seperti buku, pulpen, dan baju untuk siswa-siswa yang terdampak bencana. Begitu informasi yang kita dapat untuk sementara, Safa. Baik, terima kasih Jamal Pangwa melaporkan langsung dari PD Jaya Aceh, dan sebelumnya tadi juga ada Budi Sunandar dari Padang, Sumatera Barat. Kita doakan dan berharap agar proses belajar mengajar di sana bisa kembali berjalan normal, bantuan bisa terus masuk secara merata. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, TNI mendistribusikan dan memasang 3 unit genset di Desa Sikunco, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Hal ini untuk memulihkan pasokan listrik masyarakat pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sebanyak 25 personel TNI dari Kodim 0105 Aceh Barat dan Yonif 116 Garda Samudra bersama 5 teknisi PLN dikerahkan untuk memulihkan pasokan listrik di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermin, Aceh Barat. Petugas mendistribusikan generator set atau genset dengan menempuh medan ekstrim selama 3 hari, melewati jalur sungai, perbukitan, serta berjalan kaki. Hal ini harus dilakukan karena akses darat yang terputus total. Meski menghadapi medan licin berlumpur serta hujan, seluruh personel berhasil menuntaskan tugas dengan aman. Pemasangan genset dan instalasi listrik rampung pada Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan seluruh unit berfungsi optimal. Terima kasih banyak untuk Bapak Presiden. Masyarakat Desa Sikundo pun menyambut dengan haru dan syukur hadirnya listrik kembali di desa mereka. Sinergi TNI dan PLN jadi wujud nyata kepedulian negara mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah rumah di permukiman padat di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terbakar. Informasinya usai jeda. Tetaplah di iNews Siang.